Iya. di Las Pasar, di mana saja. Kalau sudah digital kan tidak ada lagi yang boleh. Pokoknya semua sektor digital ya. Semua sektor digital. Sehingga digital berimpact kepada PAD. PD. Dan itu mengantisipasi terjadinya termasuk penyelewengan anggaran dan sebagainya. Otomatis. Iya. Nah, itu sudah improve. Iya. Terus yang ketiga ini adalah takalar unggul dalam pengolahan sumber daya laut, Iya. hasil laut. Iya. Kenapa demikian? Perikanan. Karena takalarnya adalah agro maritim. Agro maritim itu adalah di daratnya kuat, di lautnya juga kuat. Ya, ada potensi lah. Sehingga nomor 3 adalah takalar unggul pengolahan hasil laut. Termasuk ikan, rumput laut. Nanti dalamnya ada hilirisasi, ya membangun sektor industri perikanan, ya pengolahan tata niaga perikanan, macam-macam. Kemudian yang keempat adalah takalar unggul hasil pertanian. Pertanian ya. Karena tadi ada agronya kan, yang Iya. saya bilang. Tadi yang ketiga itu kan ada maritimnya. Maritimnya. Nah, pertaniannya apa? Yang tidak kalah ada top 5 pertanian di takalar yang 5 besar. Iya. Padi, jagung, Jagung ya. ya. Kemudian kacang tanah, iya. ya. Kemudian berupa buah-buahan juga ada semangka, ada semangka. cabai, ada tomat. Ah, Itu banyak. unggulannya takalar ini. Unggulannya takalar. Iya. Nah, bagaimana mendorong? Misalnya padi, saya punya target 3 kali panen setahun. 3 kali panen dalam setahun ya. Iya, Buat ya. berarti harus ada transformasi bagaimana mengolah ya tanah-tanah yang menganggur ini menjadi berproduksi dengan menambahkan irigasi. Iya. Karena syaratnya panen kan harus ada air. Iya, Untuk betul. perbaikan saluran Irigasinya. yang Ya. tersiar sehingga berarti kami usulkan kepada pemerintah. Iya. Kemudian biar kualitasnya juga bagus, bibitnya, mekanisasi pertaniannya, penjualan pertaniannya, termasuk penjualannya pasca panen hasil panen. Ini kan satu kesatuan. Iya. Jadi unggul pertanian. Bagaimana dengan jagung? Bersama caranya jagung bersama. Membentuk hilirisasi semua. Jadi sudah unggul hasil pertanian. Yang keempat, yang kelima, ya, unggul dalam BUMDes. Des koperasi di sini. Ini apa? Usaha-usaha yang ada di desa sebagai potensi masyarakat desa ini dikembangkan dikelola melalui BUMDes dan plus koperasi. Sekarang itu koperasi merah putih. Karena itu dicanangkan oleh Pak Presiden. Sehingga ekonomi kerakyatan sektor desa dengan berbagai potensi masing-masing ini bisa kita munculkan. Ada yang unggul nelayan, ya sudah pakai koperasi nelayan. Ada unggul daerah pesisir, rumput laut segala macam, ada koperasi rumput laut yang masuk di situ. Ada yang unggul pertanian, ya sudah koperasinya pertanian, dan macam-macam, termasuk UMKM dan koperasi. Jadi unggul di situ. Berapa itu? Udah 5 ya. 5, udah 5. Yang keenam adalah unggul layanan publik. Publik ya. Unggul layanan publik. Ya. Tapi termasuk sektor kesehatan semua. Ya apa aja layanan publik Semua itu. publik ya. Yang terkait dengan izin-izin, mulai dari Dukcapil, Ya. layanan kesehatan, ya pokoknya apa aja. Semua Yang nyangkut publik dilayani. ya. Itu ada beberapa layanan. Iya. Yang di BTSP itu banyak. Ya, dan kita harus unggul. Dan untuk unggul kan tidak bisa dengan manual, harus digital, harus yang nomor 1 tadi. Iya. Yang nomor 1 ini mewarnai semuanya. Iya. Gak mungkin dah mewarnai perikanan, mewarnai pertanian, mewarnai BUMDes, ya, mewarnai PAD, mewarnai jadi semuanya. Terus yang terakhir ini adalah apa namanya takalar bisa. Bisa itu singkat dari bersih, Bersih, indah, indah. sehat dan nyaman. Sehingga tadi diharapkan bahwa dengan semua yang tadi dan ini sehingga ada daya saing yang muncul di takalar itu. Karena kita berhasil merubah potensi. Potensi itu kan apa yang terlihat, tapi belum tentu jadi apa-apa. Iya. Apa bahasa manajemen itu comparative advantage barang menjadi competitive advantage, menjadi keunggulan bersama. Berarti ada nilai yang dibuat, ada nilai yang diberikan melalui proses, melalui ide, proses, kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Jatuhnya hanya jagung biasa, kemudian bisa masuk ke market, ke pasar yang jagung yang sudah di packing, itu kan ada keunggulan kompetitif. Berarti akan hasil komunitas ini akan diekspor ya Pak Bupati ya? Tidak hanya diekspor, Tapi tapi dibuat memang- lebih bagus, pasar lebih Oh menerima. gitu ya? Ya sekarang kalau jagung biasa, sekarang jagung takalar yang sekarang kita sering dapatkan, kita makan. Betul, kalau melintas daerah selatan. Iya. Kemudian kita olah lebih baik lagi di packaging. Kan sudah bisa masuk di bandara dijual, ke orang terbang ditenteng, Iya, iya, iya. masuk ke hotel jadi souvenir, Betul, betul. atau masuk kemana saja bisa dipesan karena sudah dibungkus rapi dalam vakum sehingga bebas dari bakteri segala macam, higienis. Itu berarti ada
perubahan, ada proses dari komparatif karena ada Jabin, kemudian kompetitif. Berkembang. Harga jabinnya mungkin 2.501, begitu di PKN bisa 15.000, 18.000. Ya, 3 kali lipat, Dengan menambahkan biaya packing hanya sekitar 2.000, sehingga modalnya dan tadi 2.500 tambah 2.000 cuma 4.500, harganya bisa jual 18 berapa kali nilai tambah muncul. Itu salah satu contoh sederhana bagaimana mendorong semuanya itu. Jadi termasuk bisa tadi bisa bersih dan sedap. Itulah kira-kira sehingga saya mengharapkan bahwa 5 tahun ke depan ini tak kalah banyak perubahan dari berbagai aspek. Ya memang tantangannya adalah membangun literasi digital di dalam, ya di di internal, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya ini harus ada perubahan pola pikir dan culture di dalam, termasuk juga masyarakat melihat ini sebagai sebuah peluang untuk lebih baik ke depan. Baik, Pak Bupati. Terus saya masuk kepada ini Pak Bupati, terkait pengembangan Kepulauan Tanah Keke Pak Bupati sendiri. Ya. Apa sih sebenarnya yang diharapkan Pak Bupati, Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa Takalar ini kan banyak sih potensi, baik di darat maupun di laut, dari sampai ke laut maritim. Betul. Nah, dan secara geografis Takalar ini kan ada 11 pulau. Oh, ada 11 pulau total. 10 pulau, ada 10 kecamatan lah. Ada 1 kecamatan pulau, yaitu Kecamatan Kepulauan Tanah Keke. Ya. Kecamatan Kepulauan Tanah Keke ini terdiri atas 11 pulau. 11 pulau. Ya. Dan 11 pulau ini dibagi atas 6 desa. Oh, jadi ada 6 desa di sana? Ada 6 desa di sana. Oh iya. Kecamatan Kepulauan Tanah Keke. Nah, dari 6 desa ini semua punya potensi sumber daya laut dan keindahan alam yang bisa dieksplor dan dimaksimalkan untuk mendorong ekonomi masyarakat, mulai dari ikan, tempat wisata, rumput laut, ya, bahkan ada tambak banyak di sana, pertanian juga banyak di daerah pulau ke sana, kemudian hutan-hutan mangrove banyak di sana dan segala macam keindahan alamnya di sana. Nah, ada 3 persoalan yang terjadi di pulau. Ya, dan butuh cara menanganinya dengan baik. 1, persoalan transportasi. Kalau kita di darat begini, persoalan transportasi berupa jalan dan jembatan. Tapi kalau kita di pulau, terpusat dermaga. Keberadaan dermaganya untuk kapal ya? Ya, sandarannya kapal. Sehingga butuh dermaga di masing-masing pulau yang mungkin cukup eligible untuk dipasangi dermaga. Penduduknya banyak dan banyak transaksi ekonomi di sana. Sehingga kita usulkan untuk dipasang dermaga, termasuk kalau dermaga ada, saya yakin arus lalu lintas semakin banyak. Makin banyak ya, betul. Orang nambah kapal bisa 24 jam, tapi juga pendapatan desa karena kenapa disewakan. Nangkap kita juga enak, ada dermaga tidak mutar lewat sungai pada saat pasang di mana, pada saat surut di mana. Kalau dermaga kan mau pasang surut tetap di situ. Apalagi terlindung dari abrasi. Ya, jadi yang kedua di desa itu dibutuhkan listrik, energi. Ya, di desa ini di pulau. Kan desa di pulau. Pulau ini kan ada yang 24 jam gelap, artinya tidak ada listrik. Tidak listrik sama sekali. Ya. Ada yang nyala dari jam 6 pagi, 6 sore sampai 6 pagi, 12 jam. Ada yang nyala dari jam 6 sampai jam 10 dengan macam-macam. Ada di suplai dari PLN. Ada yang disiapkan secara mandiri. Iya, betul. Ya, dan macam-macam skema. Tapi tidak ada yang full 24 jam menyala ya? Karena faktor. Dan ini kami berusaha dan kami usulkan juga kepada baik kepada PLN maupun mau menaruhkan kepada pihak lain untuk ayo masuk ke Tanah Keke karena agak sulit kalau tidak ada listrik. Betul. Apapun itu agak sulit ada listrik. Tapi sejauh ini komunikasinya dengan pihak PLN sangat baik sekali. Sudah, sangat support dan saya juga berterima kasih kepada PLN, sangat support. Tapi optimis semua desa di Kepulauan Pak Bupati ya? Saya ada rencana dari JMPLN sini ke Jakarta sama-sama ketemu sama direksi PLN sama Kementerian SDM untuk membantu. Ya, banyak skema-skema untuk menjadi sumber listrik generator, sumber listriknya dari PLTS, kemudian genset, kabel laut, macam-macam, mana yang lebih efisien, lebih murah, dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua itu listrik, tadi kan saya bilang transportasi dermaga. Yang ketiga internet, akses informasi. Kalau kita butuh waktu membangun dermaga, tentu juga butuh waktu bangun
listrik energi. Gini. Nah untuk internet ini lebih cepat. Ya, selama orang ini berpikir harus ada jaringan, terus ada BTS untuk memberikan sinyal. Tapi sekarang ada teknologi baru langsung ke satelit. Nah ini yang saya pakai, langsung ke satelit. Jadi selama ada udara kelihatan langit ya hajar. Iya. Nah itu yang dipakai sehingga apa? Sehingga mereka kalaupun jalan ke rumah gani tertutup paling tidak bisa dia ngenet. Dan ngenet apa? Hal yang bisa dapatkan kan kalau kita ngenet. Kalau masuk medsos, saya dulu di pantai, saya potret keindahan alam, baru saya posting di medsos saya, di FB, di IG, di TikTok, orang menjadi tahu ada apa di sana itu di pulau itu. Akhirnya orang datang. Ketika orang datang berarti kan kunjungan itu. Saya ingin membelanjakan, membawa sesuatu, berarti membawa duit masuk. Itulah mendorong ekonomi. Lama-lama tambah banyak. Sehingga internet ini, dengan adanya internet ini memperkenalkan destinasi wisata baru yang masih origin. Yaitulah Tanah Kecil. Pada saat yang sama, tentu dengan internet ini pula masyarakat jadi pandai karena browsing apa segala macam, sekolah cari pelajaran jadi pandai. Nah pada saat sama yang lainnya adalah layanan kita tetapkan. Anda sekarang kalau ke Pulau Satanga itu sudah bisa KTP dicetak di sana. Oh bisa. Kalau Yang KTP kemarin nya waktu hilang, kunjungan ke KTP Salya. dicetak di sana. Bisa bayar PBB di sana, bisa bayar BPJS di sana. Terus Nggak perlu ke darat lagi ya? nggak usah. Risiko ke darat 1,5 jam balik lagi saya udah 3 jam habis waktu. Belum kos biayanya. Tadi belum waktunya. Belum di tempat ini harus makan minum segala macam. Belum mungkin nunggu dan sebagainya. Beberapa banyak waktu yang hilang, biaya yang hilang yang harusnya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan hidup yang lainnya. Jadi sangat membantu sekali. Makanya saya melihat bahwa saya mulai bukan hanya saya perbaiki di daratnya, tapi juga kepulauannya. Mungkin kaget ya kok demahnya ini baru 1 bulan setengah udah bisa. Udah bisa betul. Iya betul, saya luar biasa berarti. Sudah bisa dan 3 desa sudah bisa internet. Iya, kayak saya mungkin butuh waktu bertahun-tahun baru itu ada desa yang ada di Takalar itu. Hanya dalam waktu 1 bulan setengah. Sebenarnya sudah kan saya resmi katakan karena kemarin kan masih suasana Ramadan, sehingga biar fokus kepada bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan kami sudah bawakan itu dan alhamdulillah Pak Kasal, Pak Harkam dan beberapa jenderal berkunjung dan melihat itu luar biasa. Mereka berikan apresiasi. Luar biasa. Tapi ini 6 desa memang sudah masuk semua ya Pak? Ya, atau 6 desa di tahun ini. Tahun ini semua? Ya sehingga bahkan bisa lebih maju tuh kepulauan daripada daratan. Iya betul. Kalau persoalan kepulauan kita sudah diselesaikan, sangat gampang juga untuk persoalan darat. Iya betul. Ya kan? Betul Pak Bupati. Banyak akses, mulai fiber optiknya bisa, kemudian ada BTS-nya bisa, ya kemudian bisa menggunakan satelit 3 akses. Kalau di daun cuma 1, kelas satelit kan logikanya sederhana. Sehingga kita ini bisa kita lembagkan mana yang paling bagus desanya, paling bagus pertumbuhan pendapatan asli daerah sebagainya. Nah sehingga saya melihat secara keseluruhan. Jadi pikiran saya tidak hanya fokus darat tapi fokus setara Takalar sekalian. Dan ini juga pada ujungnya dalam memberikan kesejahteraan masyarakat melalui mendorong potensi ekonomi. Iya. Dan target Pak Bupati sendiri semua desa sudah maksimal di tahun keberapa Pak Bupati? Apakah 3 tahun dari saya dilantik sama Pak Presiden Prabowo, seluruh desa itu sudah tidak bisa. ada blank spot lagi. Blank spot lagi ya? Semua masyarakat sudah bisa menikmati internet. Wah luar biasa. Ya. Dan tahun ke-4 ke-5 tinggal banyak platform aplikasi layanan semua kita. Nah ini kan, biasanya kan menjadi kendala Bupati yang dihadapi seluruh daerah ya. Kepala daerah adalah terkait anggarannya. Pak Bupati sendiri bagaimana terkait anggaran? Kalau bicara anggaran hampir daerah semua terkait. Iya betul. Tapi bagaimana kita melakukan pengaturan kembali atau refocusing kembali. Oh ini tidak sesuai dengan visi saya, ini sudah bisa diatur lagi lah. Jadi sekali berarti itu dan mana yang paling dekat dengan kepentingan masyarakat itu yang kita lakukan. Sehingga seperti kebutuhan internet kan tidak teranggarkan. Tapi saya rubah anggarkan. Itu adanya di dinas sosial dan PMD. Kalau kemarin tidak tersedia sekarang dianggarkan, masukkan. Dan sekarang alhamdulillah masyarakat menikmati.
Ya, saya Ya, senang sudah. masyarakat itu bisa nge-net Ya, dengan sudah santai, cerdas. dengan enak di sore-sore hari sambil mereka Ya. tidak kehilangan Yang selama ini tidak dibayangkan Pak Bupati. dunia ini nggak kelar. Ya, kan selama ini mereka tidak bayangkan hal itu. Kita bayangkan Tapi secepat ternyata, itu. iya secepat itu makanya kaget ya. Gitu. Luar biasa Pak. Itu. Iya. Gimana caranya ke secepat itu bisa? Ah, Dan di pulau lagi kan? iya. Apa sih yang dilakukan Pak Bupati sehingga bisa ya? Sesuatu yang orang pikir mustahil tapi bisa. Bisa, ya pasti Apa, ada Bupati? pikir. Ya, karena saya juga ada background saya kan. Saya berangkat dari background dari telkom. Jadi paham lah untuk mengadakan sebuah akses informasi ke akun internet itu bagaimana caranya. Ya. Ya mungkin orang lain masih blank. Ah, betul. Itu karena saya tahu itu ya segera saya eksekusi, mengkondisikan, mengkolaborasikan, ya berhubungan dengan teman-teman di Jakarta, di Makassar itu segera. Karena itu butuh waktu untuk proses. Ya, kalau kita nggak paham juga agak sulit kita Iya. kolaborasi. Iya. Nah, Bupati termasuk ini kan juga menyangkut dengan bagaimana ini kan kita Takalar meningkatkan PAD dari sektor pariwisatanya. Nah, kita tahu kan selama ini sebenarnya potensi wisata Takalar kan luar biasa Bupati selama ini, tapi saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya sehingga tidak memaksimalkan potensi ini. Nah, saya lihat kemarin Pak Bupati melakukan sebuah gebrakan dengan mengumpulkan para konten kreator untuk bagaimana mempromosikan wisata. Tapi menurut Pak Bupati, apakah lewat ini sudah cukup atau ada hal-hal lain yang akan dilakukan oleh Pak Bupati? Belum. Silakan Pak Jadi Bupati. kalau berbicara wisata, kan wisata itu macam-macam. Ada wisata alam, Iya. ada wisata bahari, ada wisata kuliner, Iya. ada wisata religi, ada wisata budaya, ada wisata digital, Iya, betul. banyaklah wisata itu. Iya. Tapi cara wisata alam bahari mereka destinasi, tujuan. Wisata alam misalnya lari ke gunung, ya, wisata pantai lari ke pantai, wisata bahari ke pulau, Pulau. dan sebagainya. Nah pertanyaannya, bagaimana infrastruktur di destinasi wisata? Ketersediaan air, Betul. kebersihan lingkungan, Ah, ketersediaan tempat tinggal, tempat tinggal, penginapan ya, gitu. listrik, internet dan sebagainya. Terus ketersediaan kalau kita pengen pulang membawa sesuatu, souvenir oleh dan sebagainya. Kemudian mencari tempat makan, resto dan sebagainya. Kan kita harus mengkondisikan itu. Iya. Mengundang investor walaupun lokal, orang mau berusaha tapi kita tata dengan baik. Contoh misalnya di Pulau Satanga, kalau nanti terkenal Pulau Satanga itu kan sudah mulai dikenal sekarang, bukan cuma di Indonesia tapi dimanapun orang pengen searching Satanga sudah mulai banyak muncul namanya. Ya sudah berurut 1, 2, 3 kan di googling itu udah muncul. Maka ketika orang banyak datang pasti masyarakat di sana bikin kamar mandi, kalau ada di beberapa tempat kamar mandi berbayar. Iya. Tidak apa-apa mulai dari itu. Iya. Ada tenda berbayar. Iya. Ya, kemudian ada perahunya dibayar. Iya. Ya, walaupun orang cuma sejam, 2 jam atau sehari, tapi ada tempat itu. Nanti juga pemerintah membantu memfasilitasi. Atau kalau ada swasta yang lebih besar yang tertarik, mungkin dia buatkan villa. Villa-villa, betul. Buatkan Iya. kan sejalan dengan kebutuhan dan market yang ada. Nah, sehingga kami membuka itu dengan cara memperbaiki destinasi, memperbaiki akomodasi dan seluruh ekosistem wisata, termasuk penduduk. Kalau ada orang datang, jangan digangguin lah, kira-kira seperti itu. Dibuat dia rasa nyaman, kayak di Bali kan. Iya. Ya, sehingga orang betah di situ untuk menghabiskan duitnya. Iya. Itu kan perlu menyadarkan masyarakat menjadi sadar wisata, sadar terhadap orang-orang yang datang di situ, dibantu kan sesuatu. Apalagi mempromosikan destinasi wisata itu tentu biar menarik lewat para konten Konten kreator, betul. Ya, karena mereka kan sudah pandai tuh menggunakan medsos, ambil gambar, buta-buta pakai aplikasi lebih menarik dengan caption yang bagus, posting. Apa di Satanga ya? Iya. Apa ada di sana bagus ya? Pada situ akhirnya orang jadi berpikir, yuk coba ke sana. Akhirnya yang satu juga sama pikirannya akan membentuk komunitas, sudah ke sana mereka. Iya. Sehingga itu yang diharapkan dikenakan oleh konten kreator. Dan saya ingin bahwa konten kreator ini nanti saya lombakan untuk mempublish Takalar Takalar, sampai ya. paling banyak Yang terbaik dan karena yang komen. like-nya, ya. Itu yang akan menjadi yang terbaik. Inilah satu upaya Pak Bupati ya untuk mempromosikan Takalar. Karena kita harus dibantu dengan digital sekarang ini, kita nggak bisa jauh dari dunia digital, ya kan? Dan sekarang kan sudah sangat pandai dengan digital. Kenapa kita nggak manfaatkan? Sebab kemarin itu ada
training untuk para lomba konten kreator. Ya, mau di lomba Cikua kan juga bisa kita perkenalkan. Begitu banyak orang datang kan kita lihat bahwa mereka ini baduy. Iya. Ya pembelilah dalam tanda kutip. Ya akan melakukan duitnya untuk menikmati keindahan kenyamanan atau kelezatan makan. Nah itu pemerintah harus membuat ekosistemnya, ya, regulasinya lebih baik, kebersihannya juga lebih baik, segala semuanya lah kita tata segera nyaman. Nah, dari situ akan takal bertumbuh. Ya tadinya tidak dikenal satangnya, oh jadi dikenal loh. Kenal jadi terkenal ya. Dikenal, oh jadi banyak orang ke sana. Begitu ada orang, oh pasti tumbuh yang lain. Kan kuncinya ekonomi kan orang. Semakin banyak orang, semakin banyak kebutuhan. Semakin banyak kebutuhan, semakin banyak yang menyiapkan kebutuhan. Ada pasar, ada yang mensuplai, suplai demand kan begitu. Itu yang kita lakukan sehingga ekonomi berputar bergerak sehingga omset tiap hari semakin banyak. Kalau omset tiap hari makin banyak, duit yang beredar makin banyak, berarti kekuatan ekonomi semakin bagus. Nah, itu skenario. Oke Pak Bupati. Satu lagi Pak Bupati. Terkait untuk ubah wajah kota Takalar sendiri Pak Bupati seperti apa? Kita kan tahu selama ini wajah kota Takalar kan selama ini orang kita melintas belum ada sesuatu apa gitu yang kita lihat di Takalar. Mungkin ada sesuatu ciri khas, satu ikon nanti Pak Bupati akan dibuat. Silakan Pak Bupati. Jadi memang sambil gue yang orang kalau dari Makassar ke Bantai ke Jeneponto, termasuk saya Bupati kalau melintas nggak terasa udah lewat kota Takalar, nggak ada ciri khasnya. Benar, ikan-ikan. Ya, saya dalam waktu dekat ini saya sudah minta bagaimana rancangan kota walaupun kecil tapi ada sebuah yang kayak macam ikon atau apa Bupati? Ikoniknya. Betul ya. Ya, bersihnya harus ada rambunya. Dan memang sekarang kan ada rambu lintas. Nah, ada Bupati. Kita sekedar lewat saja. Lewat aja. Marka jalannya, pedestriannya, saluran airnya, tempat sampahnya, aspal jalannya, penerangan lampunya dan sebagainya. Kita ada sambil di pinggir utama kita beresin sambil batas-batas kota yang tidak terlalu besar itu kita rapikan. Jalannya sih, dan itu kan merencanakan sih bisa, tapi kan untuk merealisasikan butuh biaya. Implementasinya betul. Ya, dan ini pasti akan kita tulang, termasuk penyiapan fasilitas olahraga, fasilitas publik berkumpul, ya tempat berselancar itu kan sangat penting. Yang ruang-ruang terbuka hijau semua Bapak ya. Kami juga akan menata semuanya itu, mulai dari pasar, kemudian tempat olahraga, taman, sehingga ada sesuatu yang bisa dilihat lah, dibawa oleh kesan kita. Oh saya di Takalar itu ada begini, ada begini, kira-kira begitu. Jadi kira kalau Pak Bupati membangun dari laut ke darat Pak Bupati ya begitu ya? Semuanya ke darat ke laut begitu ya? Darat dua-duanya. Dari laut juga kita bangun, dari laut juga kita bangun. Saya tidak melihat sesuatu harus begini, tapi mana kita bisa bangun. Artinya selama 5 tahun Pak Bupati merubah betul wajah Takalar ya? Target ini. Obsesinya begitu. Obsesi itu begitu. Ya tentu kan artinya dukungan dari semua. Betul. Ya, baik yang di Takalar, di Makassar maupun teman-teman yang ada di Jakarta. Dan bagaimana saya membangun networking, membangun komunikasi, sehingga Takalar itu dilihat sebagai suatu daerah yang potensi dari berbagai hal yang bisa dikembangkan. Kan itu. Iya. Siap. Terakhir Pak Bupati, harapan Pak Bupati sendiri. Ya, selaku Bupati Takalar untuk. Selaku Bupati Takalarnya, saya mengajak selalu masyarakat ya untuk bekerja bersama-sama. Ya, kemudian karena tidak mungkin ya tanpa ada kolaborasi antara pemerintah, kemudian masyarakat dan pihak swasta dalam berbagai aspek. Yang kedua, saya minta kepada jajaran ASN saya, pegawai saya, ya supaya ayo kita ini adalah pelayan masyarakat. Ya, birokrasi ini adalah melayani masyarakat. Birokrasi ini adalah memudahkan masyarakat sehingga ayo berubah gaya kerja, cara kerja, budaya kerja yang tadinya kalau mungkin lama ya kita ya kan saya tidak juga hitung-hitungnya turun ke lapangan, walking around, bekerja ya bahasa itu ya keliling-keliling, kira-kira atau visiting kunjungan kemana untuk berikan semangat motivasi. Barangkali dengan begitu teman-teman atau para karyawan, para pegawai SN berubah ya. Ya, harus berubah karena ini zaman berubah terus. Kalau nggak ya pasti dilindas sama berubah, tidak mungkin tidak. Dan masyarakat pasti selalu dengan menikmati
kenyamanan berkomunikasi, pasti mereka menuntut kepada Iya. pemerintah. Kok itu lambat ya? Iya. Saya beli pisang goreng aja di Jakarta kok cepat, kok di sini lama Lambat sekali. sekali, ya. Kan bisa dibandingkan dengan gampang. Nah inilah yang mungkin saya harapkan bahwa di masyarakatnya mari kompak secara bersama, tetapi di internal ya ayo saya ajak ya dan saya minta kepada seluruh ASN untuk berubah ya, dan kita melihat masa depannya lebih baik ya, Intinya penegasan Pak Bupati untuk para ASN untuk bekerja melayani masyarakat dengan baik. iya. Siap. Terima kasih Pak Bupati. Siap.